Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dian Fernanda Pani dengan NIM 2124038 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang rock cycle dan hydrological cycle. Yang pertama, rock cycle atau siklus batuan. Batu-batuan merupakan benda padat yang terbentuk dari mineral bumi. Terdapat banyak jenis batu-batuan yang ada, yang dibedakan berdasarkan proses terbentuk dan ciri-cirinya. Batuan juga memiliki daur hidup sendiri yang dikenal sebagai siklus batuan. Pengertian siklus batuan adalah sebuah proses yang memberikan gambaran tentang perubahan magma yang membeku akibat pengaruh penurunan suhu hingga mengeras menjadi batuan, yakni sedimen dan metamorf. Lalu, batuan tersebut akhirnya mencair akibat pengaruh kenaikan suhu dan menjadi magma kembali. Yang pertama, batuan beku. Batuan beku adalah batuan yang berasal dari cairan magma yang mengalami proses pembekuan magma dari siklus batuan. Yang kedua, batuan sedimen. Batuan sedimen adalah batuan beku yang mengalami pelepukan, pengikisan, dan pengendapan karena pengaruh cuaca dan diangkut oleh air, angin, atau glester dan diendapkan di tempat lain yang lebih rendah. Yang ketiga, batuan metamorf. Batuan metamorf dalam siklus batuan adalah batuan sedimen yang telah terkena penambahan suhu dan tekanan panas bumi hingga menjadi batuan metamorf. Pada akhirnya, batuan metamorf akan meleleh dan kembali menjadi magma sebagai awal siklus batu-batuan. Yang berikutnya adalah proses terjadinya siklus batuan. Bagaimana sih proses terjadinya siklus batuan? Secara umum, penjelasan siklus batuan berawal dari magma yang mengkristal menjadi batuan beku, lalu mengalami pelapukan dan erosi menjadi sedimen, yang terus mengendap menjadi batuan sedimen. Kemudian terkena tekanan dan panas bumi menjadi batuan metamorf, yang akhirnya meleleh menjadi magma lagi. Yang pertama, magma mengkristal dan membeku. Proses pertama, proses terjadinya siklus batuan terjadi saat magma mengkristal. Magma merupakan sumber utama batuan yang ada di permukaan bumi. Setelah itu, magma akan membeku dan mengkristal di gunung berapi saat mengalami erupsi. Magma yang keluar saat erupsi dan sampai ke permukaan bumi dikenal dengan sebutan magma ekstrusif. Magma yang keluar akan membeku dan kemudian akan berubah menjadi batuan beku. Jenis-jenis batuan beku pun banyak ditemui di sekitar gunung berapi. Yang kedua, batuan beku mengalami pelapukan dan erosi menjadi sedimen. Setelah kristalisasi magma, proses kedua dalam siklus batu-batuan adalah pelapukan batuan. Proses ini terjadi saat batuan beku mengalami pelepukan karena pengaruh berbagai hal seiring berjalannya waktu. Perubahan cuaca menjadi faktor utama pelepukan batuan beku. Batuan beku yang berada di permukaan bumi mengalami pelepukan lebih cepat karena sering terkena hujan, angin, dan panas matahari. Sementara batuan beku yang tidak ada di permukaan bumi juga akan melapuk, meski jangka waktunya lebih lama. Proses siklus batuan berikutnya adalah erosi. Pengertian erosi adalah proses pengikisan padatan yang merupakan akibat dari interaksi air, udara, dan hujan, serta es. Pada siklus batuan, erosi terjadi setelah batuan mengalami proses pelepukan. Proses erosi dibantu oleh air yang akan menyingkirkan material hasil pelepukan ke wilayah lain. Yang ketiga, endapan material menjadi batuan sedimen. Berikutnya, akan terjadi proses pengendapan pada batuan. Material yang terangkut, air, hasil pelepukan dan erosi akan berkumpul pada suatu tempat secara terus-menerus. Akhirnya, material tersebut akan mengendap hingga menimbulkan tumpukan material dalam satu titik. Endapan dari hasil pelepukan batuan beku itu akan mengeras dan terus menumpuk. Lama-kelamaan, endapan batuan tersebut akan membentuk batuan sedimen atau batuan endapan. Ketika ada air atau molekul lain yang masuk, butir batuan sedimen akan semakin terikat lebih erat satu dengan yang lain. Yang keempat, batuan sedimen menerima tekanan dan panas bumi menjadi batuan metamorf. Batuan sedimen awalnya akan berada di bawah permukaan bumi. Namun, lama-kelamaan akan mengalami proses pengangkatan lalu akan terkubur dan bergerak semakin dalam. Hal ini membuat batuan tersebut menerima tekanan dan energi panas bumi yang meningkat.
Batuan sedimen kemudian akan berubah menjadi batuan jenis lain yaitu metamorf karena pengaruh tekanan dan suhu tinggi tersebut. Sementara itu, sebagian dari batuan sedimen juga bisa melepuh karena waktu. Hasil pelepukannya mengendap dan mengeras, yang menghasilkan batuan sedimen jenis baru. Yang kelima adalah batuan metamorf meleleh menjadi magma. Proses terakhir pada siklus batuan adalah kembali ke magma. Batuan metamorf atau malihan juga mengalami pelapukan dan kembali berubah menjadi batuan sedimen. Struktur yang berbeda juga membuat batuan metamorf akan meleleh dan kembali menjadi magma. Magma yang membeku lalu mengalami proses pelapukan diikuti dengan erosi dan pengendapan hingga terbentuknya sedimen dan metamorf. Proses siklus batuan ini akan terus berulang. Dari awalnya adalah magma hingga kemudian kembali berubah menjadi magma lagi. Yang kedua adalah hydrological cycle atau siklus air. Siklus hidrologi adalah salah satu dari 6 siklus biogeokimia yang berlangsung dan berada di bumi. Kata hidrologi berasal dari bahasa Yunani yaitu hidrologia yang berarti ilmu udara. Hidrologi adalah cabang ilmu geografi yang membahas tentang distribusi, kualitas, dan pergerakan air di bumi. Siklus hidrologi atau daur air yang dikenal juga dengan istilah siklus air adalah sirkulasi air yang menggambarkan pergerakan molekul air atau H2O dari atmosfer ke bumi dan sebaliknya, yang tidak pernah berhenti sehingga membentuk rangkaian melingkar perjalanan molekul di bumi yang disebut siklus. Berikut 3 proses utama siklus air atau siklus hidrologi. Yang pertama adalah evaporasi atau transpirasi. Istilah evaporasi digunakan untuk menunjukkan proses penguapan air yang berasal dari laut, sungai, danau, dan badan air lainnya. Sedangkan transpirasi merupakan pelepasan molekul air sebagai hasil metabolisme dari tumbuh-tumbuhan. Pada prinsipnya, keduanya sama karena merupakan proses perubahan zat cair menjadi gas yang akan berkumpul di atmosfer. Yang kedua adalah kondensasi. Kondensasi adalah proses perubahan air dari gas menjadi cair, atau kita kenal dengan istilah pengembunan, yang merupakan kebalikan dari evaporasi atau penguapan. Pada siklus hidrologi, kondensasi terjadi di atmosfer akibat perubahan suhu dan tekanan. Akibat adanya kondensasi, air akan berkumpul membentuk awan hitam yang siap turun sebagai hujan ketika mencapai titik jenuhnya. Yang ketiga adalah presipitasi. Presipitasi merupakan produk dari kondensasi. Presipitasi dapat terjadi karena adanya pendinginan dan penambahan uap air, sehingga air yang membentuk awan mencapai titik jenuh. Semakin banyak uap air yang terbentuk di atmosfer, maka tetesan air yang ada di awan akan semakin banyak dan semakin berat. Ketika awan tidak mampu menampung banyaknya air yang terbentuk, maka air tersebut akan dikeluarkan dalam bentuk hujan. Air akan turun dalam bentuk salju ketika suhu berada di bawah titik beku, 0 derajat Celcius atau 32 derajat Fahrenheit. Karena rendahnya suhu ketika musim dingin, uap air di atmosfer akan terkondensasi menjadi es yang padat tanpa melalui tahap cair. Kristal es yang terbentuk akan menyerap dan membekukan uap air tambahan dari udara di sekitarnya menjadi kristal salju yang kemudian jatuh ke bumi. Selain ketiga istilah yang menggambarkan proses daur air yang telah kita bahas tadi, ada beberapa istilah lain yang terkait dengan siklus hidrologi, yaitu yang pertama intersepsi. Air hujan terjebak di atas tanaman kemudian menguap sebelum mencapai tanah. Yang berikutnya adalah adveksi. Awan bergerak maju menuju tempat lain karena bantuan angin. Yang ketiga adalah runoff. Air bergerak di darat dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Dan yang terakhir adalah infiltrasi, yaitu air meresap ke dalam pori-pori tanah. Proses dan tahapan tersebut akan berulang terus-menerus sehingga air yang ada di bumi akan berputar dan tidak akan habis. Berikutnya adalah macam-macam siklus air. Siklus air atau siklus hujan dapat dibedakan menjadi 3 jenis berdasarkan panjang dan lama proses pergerakan molekul air. Yang pertama adalah siklus pendek. Siklus air pendek diawali dari evaporasi air laut ke atmosfer. Pada ketinggian tertentu, uap air akan mengalami kondensasi yang akan membentuk awan. Awan yang tak mampu menahan beban air akan mengalami presipitasi dan terjadi hujan sehingga air jatuh kembali ke laut. Yang kedua adalah siklus sedang. Seperti yang terjadi pada siklus pendek, siklus sedang terjadi ketika air laut menguap. Yang membedakan adalah uap air akan terbawa oleh angin menuju daratan. Di ketinggian tertentu, uap air mengalami proses kondensasi menjadi awan.
Awan kemudian menjadi hujan yang jatuh di daratan, meresap ke dalam tanah, sebagian akan diserap oleh akar tumbuhan, sebagian lagi akan terbawa aliran air permukaan seperti sungai dan parit. Air akan melewati berbagai macam saluran-saluran air yang akan membawanya kembali berakhir ke laut. Yang terakhir adalah siklus panjang. Siklus panjang diawali dengan evaporasi dan kondensasi air laut. Awan yang terbentuk dibawa oleh angin ke tempat yang lebih tinggi di area daratan. Nah, awan yang terbentuk tadi bergabung dengan uap air yang berasal dari evaporasi danau dan sungai, serta transpirasi tumbuhan. Karena dipengaruhi ketinggian tempat, uap air mengenai lapisan udara dingin dan berubah menjadi salju sehingga terjadilah hujan salju saat musim dingin dan juga membentuk bongkahan es di pegunungan tinggi. Bongkahan es di pegunungan akan meluncur ke tempat yang lebih rendah akibat gaya gravitasi. Bongkahan es yang meluncur karena gaya gravitasi ini disebut glacier. Glacier yang terkena suhu tinggi kemudian mencair dan mengalir melalui perairan darat yang akan kembali ke laut. Baik, sekian penjelasan saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.